Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Radhi asal sekolah dari Universitas Karya Kudus, jurusan Teknik Ketenaga Listrikan, kelas XTA 1, nomor absen 26. 1. Fungsi obeng plus untuk mengencangkan baut yang memiliki bentuk kepala serupa, namun pastikan memilih ukuran yang tepat supaya lebih mudah melepaskan skrup. Cara penggunaan ukuran obeng harus sesuai skrup. Sebelum menggunakan obeng plus, pastikan obeng tersebut telah memiliki ukuran sesuai dengan skrup seperti yang telah dijelaskan di atas. Jika ukuran tidak sesuai, nantinya Anda mendapatkan tenaga untuk mengencangkan skrup. Cara penggunaan: dorong dan putar tempatnya obeng pas hingga sumbu lokasi sejajar dengan skrup. Apabila tidak sejajar, bisa-bisa obeng akan terlepas tanpa kendali atau arus mengalami kerusakan. Luruskan gagang obeng plus dalam posisi tegak lurus dengan skrup. Ketika Anda memutar, jika tidak tegak lurus, tenaga yang skrup. Ketika Anda memutar, jika tidak tegak lurus, tenaga yang dihasilkan obeng plus berisiko meleset dan setiap pun terpasang miring. Tang kombinasi sebagai penjepit dengan bentuk rancing pada bagian ujungnya. Cara penggunaan: pilih tang sesuai jenis dan fungsinya. Pegang tang dengan kuat dan mantap. Pastikan gagang tang tidak kotor atau licin. Gerakan bagian gagang tang dengan cara memakan seperti saat menggunakan gunting untuk memotong kabel atau kawat. Jangan gunakan tang jika gagangnya rusak atau gagal, patah atau patah. Jangan gunakan tang jika rahan atau telah antar, rahannya rusak atau macet. 5. Fungsi tang potong. Sebagai alat pemotong kabel, bahan tembaga, besi, aluminium maupun baja. Cara penggunaan: pilih jenis tang potong yang sesuai untuk tugas yang dilakukan. Gunakan tenaga yang tepat saat menggunakan tang potong. Tajamkan tepi potong secara teratur untuk memastikan hasil potongan yang tepat. Pastikan untuk memegang tang potong dengan benar dan mengarahkan tepi potong pada bahan yang akan dipotong. Gunakan pelindung jari atau pelindung mata saat menggunakan tang potong. 4. Fungsi tang lancip: menjepit dan menahan benda kerja seperti paku, mur, baut, atau jarum. Membengkokkan kabel dalam sebuah rangkaian listrik. Terkadang tang lancip juga digunakan untuk memotong kawat besi. Cara penggunaan: menjepit dan menahan benda kerja seperti paku, mur, baut, atau jarum. Membengkokkan kabel dalam sebuah rangkaian listrik sebagai alat pemotong kabel yang tepat. Alat untuk mereposisi kabel agar letaknya lebih presisi. Sebagai alat untuk menjangkau benda kerja yang letaknya sulit diraih menggunakan tangan. Alat untuk melepas kabel. 5. Kunci pas. Untuk mengencangkan atau menjorkan baut atau edan kendaraan bermotor untuk mendapat sambungan yang ketat dan tidak mudah lepas. Cara penggunaan: hal pertama yang harus diperhatikan menggunakan kunci pas adalah ukuran kunci pas yang digunakan harus sama dengan ukuran kepala baut atau mur yang ini dilepas. Setelah memastikan bahwa ukuran kunci pas sama dengan kepala baut adalah mur, langkah selanjutnya menggunakan kunci pas adalah posisi kunci pas dari posisi
kepala baut harus mur yang akan dilepas atau pasang. Loh, ini nek sing tak tahu ini. Saat menggunakan kunci pas, pastikan posisi memegang adalah menarik kunci pas dalam posisi ergonomis, hindari menggunakan kunci pas dengan posisi mendorong. Kunci L, fungsi untuk mengencangkan maupun mengundurkan baut yang berperan untuk bulat. Tapi memiliki lubang sesuai sesi 6 heksagonal pada bagian dalamnya. Cara penggunaan kunci L: paskan kunci L dengan kepala baut putar mengikat kiri untuk mengencangkan dan kanan jika ingin mengundurkan terang. Pesan kesamaan kerja yaitu untuk selalu menggunakan alat yang sesuai dalam kondisi baik saat bekerja dengan instalasi listrik atau komponen lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.